Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 November 2020. Tema yang kita akan pelajari hari ini dengan tema Ketika Harus Kehilangan. Ketika Harus Kehilangan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah yang membuat kehidupan kami menjadi semakin benar, semakin lurus, semakin tepat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami punya hati yang semakin peka, pikiran yang semakin menyatu, perasaan yang semakin memadu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, ketika harus kehilangan. Coba kita hitung berapa banyak kehilangan yang pernah kita alami. Macam kehilangan itu ada hal yang berbeda-beda. Ada keringanan yang sangat kecil. Misalkan Anda kehilangan uang koin cuma 500 atau 1.000 rupiah, Anda senyum-senyum saja. Atau Anda mungkin kehilangan pulpen, ya biasa-biasa saja. Atau kemudian kehilangan tisu di mobil karena dipakai teman atau terbawa teman. Tidak apa-apa juga, itu hal yang ringan. Kalau kemudian kehilangannya itu agak sedikit lebih menaik, mungkin Anda kehilangan barang yang misalkan sepeda di rumah tapi sudah lama tidak dipakai. Wah, mungkin biarkan saja, relakan saja. Namun kalau berbicara tentang kehilangan, itu sesuatu yang kita tidak pernah siap untuk kehilangan. Coba kita perhatikan kalimat ini. Kita kehilangan di mana kita tidak pernah siap akan kehilangan dan tidak pernah akan terpikir kita akan kehilangan. Ada 2 macam kehilangan. Yang satu adalah harta benda, yang kedua orang yang kita kasihi. Dua-duanya bisa menyakitkan kalau itu kita yang cintai apapun bentuknya. Namun memang yang paling puncak adalah sewaktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan layanan audio ini, jikalau Anda baru kehilangan oleh anggota keluarga yang Anda cintai, Anda mengalami sebuah proses kedukaan yang sangat luar biasa. Yang pertama biasanya akan menyangkal, yaitu denial. Menyangkal. Rasanya tidak mungkin dia sudah pergi. Tidak mungkin. Kemarin baru saja masih ngobrol, masih berbicara. Bahkan dia berkata tahun depan akan jalan-jalan kalau corona ini sudah selesai. Kita akan menyangkal. Lalu kemudian timbul di dalam tahapan kehilangan itu setelah menyangkal, yaitu rasa marah, anger. Rasa marah, kenapa ini terjadi dalam hidup saya, namun tidak tahu apa yang harus siapa yang akan disalahkan. Mungkin menyalahkan dirimu sendiri, kenapa saya tidak jaga dia, kenapa saya belum memberikan yang terbaik kepada dia, mengapa Tuhan ambil, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bargaining. Bagaimana kemudian tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak kembalikan? Bisa nggak Tuhan kembalikan dia itu hidup kembali? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu tahap yang keempat adalah mengalami depresi. Tahapan-tahapan seperti ini sebetulnya tahapan yang sangat normal. Setiap orang, karena Anda punya hati, Anda punya perasaan, Anda sudah dekat dengan orang tersebut sekian lama. Dengan kalimat yang saya katakan tadi, Anda kehilangan yang dimana Anda tidak pernah siap dan tidak pernah mempersiapkan untuk kehilangan. Namun tahapan depresi ini kalau tidak lewat itu bahaya. Setelah tahapan depresi, Anda kemudian belajar, yaitu belajar menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Kehilangan barang, kehilangan segala sesuatu juga sama. Yang pertama pasti menyangkal. Ya, misalkan Anda kehilangan mobil. Lalu sudah melapor ke polisi, namun ya tidak ditemukan. Seandainya seperti demikian.
Lalu bangun pagi-pagi Anda lihat kembali dan yakin bahwa mobil yang hilang itu masih ada di garasi Anda. Namun sewaktu Anda melihat mobilnya memang sudah tidak ada, dalam mimpi masih ada. 3 hari tidur, 3 hari bermimpi, mimpinya mobilnya masih ada. Anda menyangkal, Anda marah. Sudah mengumpulkan sekian lama barang yang saya kasihi, lalu hilang begitu cepat, Anda marah. Kemudian Anda mengalami sebuah keterlukaan, bisa juga mengalami depresi. Namun pada puncak daripada kehilangan, Anda itu harus menerima kenyataan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kemah tempat kediaman kita ini akan dibongkar cepat atau lambat. Terjadi hari ini ataupun nanti. Karena mengapa? Semua benda badani dan semua yang ragani, yang terbuat dari katakanlah unsur-unsur materi, itu tidak ada yang kekal. Dia akan hilang dengan sendirinya. Ada juga orang yang kehilangan apa? Semuanya masih ada. Semuanya masih ada. Barang-barangnya masih ada. Orang yang dikasih ada. Namun Anda tidak bisa berhubungan karena Anda sakit. Anda tidak bisa berjalan-jalan dengan orang yang dikasih karena Anda sakit. Anda tidak bisa memakai kendaraan mewah yang Anda miliki karena Anda sakit. Anda tidak bisa menggunakan kolam renang yang ada di rumahmu karena tidak boleh masuk air terlalu lama. Sahabat seperjalanan, kalau yang ada di dalam dunia ini, Alkitab mengatakan tempat kediaman kita ini adalah di bumi, itu akan dibongkar. Dibongkar dengan berbagai macam cara. Mengapa? Karena hak kepemilikan atas hal-hal yang materi, atas hal-hal yang duniawi, atas hal-hal yang sementara, itu tidak pernah kita bisa genggam selama-lamanya. Dan yang paling utama, setiap kehilangan tentu memiliki pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari bersama. Sewaktu kita kehilangan barang, apa yang kita akan pelajari? Yang mungkin itu bukan milik kita, atau kita kurang hati-hati. Ada banyak pelajaran yang kita bisa pelajari bersama. Kalau Anda kehilangan orang yang kita kasihi, belajar apa? Mengapa sewaktu hidup Anda tidak memberikan yang terbaik? Atau Anda sudah memberikan yang terbaik, lalu kehilangan? Ya, itu adalah jalannya Tuhan. Itu adalah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Kalau kita maunya apa, lalu Tuhan harus menurut kepada kita. Pikiran Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik berdasarkan hak prerogatifnya Tuhan, berdasarkan kedaulatannya Tuhan, berdasarkan kemahakuasaannya Tuhan. Lalu apa yang Alkitab katakan? Ingat bahwa suatu tempat yang indah itu Allah sudah sediakan di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan itu dibuat oleh Tuhan. Pada akhirnya, kehidupan kita di dalam dunia ini, kita akan kehilangan segala hal satu persatu. Dan pada akhirnya juga, kehidupan kita juga akan kehilangan diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu nyawa kita. Selama kita masih punya nyawa, kita bisa menikmati, bisa meraih, bisa mendapatkan anugerah Tuhan, menikmatinya, menjalaninya, mensyukurinya. Namun pada akhirnya juga kita akan kehilangan diri kita sendiri. Pernah kita takut dengan kehilangan diri sendiri? Rasanya jarang orang berpikir seperti itu. Sehingga bagaimana supaya kita tidak kehilangan diri sendiri? Alkitab mengatakan, engkau harus dekat dengan Tuhan. Dan ingat, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehilangan itu adalah hal yang sangat biasa karena kita bukan Tuhan, karena kita manusia fana. Semua yang ada di dalam dunia ini fana. Tapi yang paling terutama, engkau jangan kehilangan akan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau jangan kehilangan kehidupanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau jangan kehilangan kehidupanmu yang hidup dengan kudus, dengan benar, dan seturut kehendak Allah. Itu yang paling penting, yang tidak boleh hilang dalam hidupmu. Semua itu bisa hilang dalam hidup kita. Yang tidak boleh hilang, imanmu, kesetiaanmu, tanggung jawabmu.
konsistensimu, integritasmu, kehidupanmu yang benar di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, problem, masalah dalam kehidupan ini. Tuhan, bukakan jalan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, kami percaya Tuhan kapan memberikan yang terbaik kepada kami sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua ya Tuhan, agar kehidupan kami tetap hidup di dalam Tuhan, tidak kehilangan hubungan kami dengan Tuhan, dan tetap hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, happy weekend. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan pada hari besok. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.